Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. DPRD Provinsi Kepulauan Riau menilai Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia mengambil peran penting dalam penanganan COVID-19 di Kepulauan Riau. Ratusan imigran Afghanistan berunjuk rasa dengan melakukan aksi jalan kaki dari lapangan Pamedan Tanjung Pinang menuju kantor UNHCR pada Selasa 2 November. Seorang jemaah meninggal dunia saat mengikuti pengajian di sebuah masjid Cilendek, Bogor, Jawa Barat. Keharuan menyeruak di antara para jemaah, lantaran jemaah meninggal usai mengajukan pertanyaan kepada Ustadz agar dapat berjumpa dengan Rasulullah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, didiagnosis idap kanker prostat tahap awal. Hal ini disampaikan oleh staf khusus SBY Osi Darmawan pada Selasa 2 November. Teman-teman sebagian tahu bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didiagnosis mengidap kanker prostat tahap awal. SBY didiagnosis kanker prostat setelah melewati sejumlah hasil pemeriksaan. Setelah berkonsultasi lebih dalam, tim dokter mendiagnosa SBY mengalami kanker prostat. Dilansir dari Kumparan News, Osi Darmawan, staf khusus SBY mengungkapkan bahwa SBY akan berobat ke negara tetangga. Kabar tersebut juga SBY sampaikan kepada Presiden Jokowi melalui sambungan telepon seluler dalam keterangan tertulis Osi pada Selasa 2 November. Selain itu, Osi menjelaskan bahwa SBY tetap beraktivitas normal seperti melukis, membaca, menulis, dan berolahraga. Yoli Andini, UTV, mengabarkan. DPRD Provinsi Kepri menilai Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia mengambil peran penting dalam penanganan COVID-19 di Kepri. Terlihat dari upaya mulai dari penanganan COVID-19, vaksinasi hingga sosialisasi protokol kesehatan di tengah masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menilai Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia telah mengambil peran penting dalam penanganan COVID-19 di Kepri. Anggota Komisi 4 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan, keterlibatan tersebut dapat dilihat dari maraknya vaksinasi yang gencar dilakukan oleh TNI Polri. Menurutnya, para personil dari masing-masing lembaga telah bekerja keras dan bekerja sama dengan baik untuk menangani COVID-19 di Kepri. Ya, untuk AKS, saya bangun AKS di sini di Tanjung Pinang, tapi dari seyogianya harus dilibatkan karena lakukan ini untuk masyarakat, ya, medical check up secara keseluruhan kebanyakan itu Kepri United. Saya berharap ini segera dibangun di 2022 karena ini akan menyumbangkan PAD yang cukup signifikan. Wahyudin berharap kerjasama tersebut tidak hanya berlangsung sementara, namun juga terus terjalin untuk seterusnya. Ia pun menyarankan agar keduanya dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk lebih menggencarkan vaksinasi kepada warga yang sudah tergolong manusia lanjut usia, manula. Berbondong-bondong datang ke Kepri ini dibantu oleh Pak Pakes. Karena para pekerja yang baru masuk ataupun yang sudah cuti kemudian masuk kembali, mereka perlu medical check up kembali untuk bisa bekerja. Dan ini potensial luar biasa. Ia menilai vaksinasi para manula saat ini masih cukup rendah sehingga perlu ditingkatkan lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Puluhan pemuda menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Selasa siang 2 November. Para pemuda ini mendesak KPK agar mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati Buol Amiruddin Rauf.
di tengah-tengah Komisi Pemberantasan Korupsi, yakni untuk menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi kami ini bagian daripada praktek kejahatan yang dilakukan oleh Amiruddin Rauf, Bupati Kabupaten Buol itu sendiri. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Kesatuan Pemuda Anti Korupsi Kabupaten Buol atau Kerakdi Sulawesi Tengah menggelar aksi di depan gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Selasa siang. Mereka mendesak KPK untuk menindaklanjuti laporan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Buol Sulawesi Tengah Amiruddin Rauf. Dugaan penyalahgunaan wewenang yang telah dilaporkan antara lain kebijakan ganti rugi tanah milik Bupati Buol, pembangunan Masjid Agung Buol, dan rehabilitasi berat kantor Bupati. Tak hanya itu, puluhan pemuda ini juga melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait kebijakan ganti rugi tanah rumah nelayan, program peningkatan produksi hasil peternakan, hingga program tanah untuk rakyat. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sudiono. Saya selaku koordinator Kesatuan Pemuda Anti Korupsi, ya, Kabupaten Buol. Ya, kehadiran saya di sini dan beserta kawan-kawan untuk bagaimana bagian daripada menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Buol yang dimana menilai kebijakan Bupati Kabupaten Buol, Saudara Amiruddin Rauf, semena-mena dan seakan-akan bahwa tidak menganggap masyarakat Kabupaten Buol tidak memiliki hak, sehingga seenaknya ia menjalankan kebijakannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian beberapa poin yang kemudian diduga terindikasi korupsi. Dalam hal ini masjid rehabilitas berat kantor Bupati dan Masjid Agung Kabupaten Buol. Terus kemudian ada beberapa poin, 6 poin yang kami sudah terapkan di rilis kami. Untuk itu, kehadiran saya di sini dan beserta teman-teman di depan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bagaimana mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar serius kasus yang kemudian dilakukan oleh Saudara Amiruddin Rauf selaku Bupati Kabupaten Buol. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Ratusan imigran Afghanistan berunjuk rasa dengan melakukan aksi jalan kaki dari lapangan Pamedan Tanjung Pinang menuju kantor UNHCR pada Selasa 2 November. Ratusan pencari suaka asal Afghanistan kembali melakukan aksi unjuk rasa di lapangan Pamedan Ahmad Yani Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pada aksi kali ini, para imigran juga melakukan aksi jalan kaki dari lapangan Pamedan Ahmad Yani menuju kantor UNHCR di Jalan Peralatan Melayu Kota Piring, Tanjung Pinang. Salah seorang pengungsi, Abdul Hakim, mengatakan para pencari suaka ingin pihak UNHCR memberikan kejelasan langsung kepada para pencari suaka. Ya, kita cuma mau jelaskan masa depan kami. Ini udah 10 tahun. Dalam 10 tahun ini udah 15 orang bunuh diri karena gara-gara proses ini. UNHCR dan EU tidak ada yang tanggung jawab. Tidak minta cari yang orang tanggung jawab. Kita mau jelaskan sama kami, sampai kapan kita di sini, sampai kapan kita harus demo, sampai kapan. Ia dan rekan-rekannya menuntut agar UNHCR segera mengirimkan para pencari suaka ke negara ketiga. Para pengungsi ini akhirnya kembali ke Hotel Badra setelah mendapatkan kesepakatan bersama pihak UNHCR. Sementara pihak UNHCR menjanjikan akan menemui para pengungsi di Hotel Badra Bintan, Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Ratu Inggris Elizabeth ikut menunjukkan perhatiannya terhadap pencegahan perubahan iklim. Ia mendesak para pemimpin dunia agar memikirkan generasi masa depan ketika merundingkan kesepakatan untuk membatasi pemanasan global. Ratu Inggris Elizabeth ikut mendesak para pemimpin dunia agar memikirkan generasi masa depan saat merundingkan kesepakatan untuk membatasi pemanasan global dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pesan tersebut disampaikan Ratu Elizabeth pada video yang diputar pada hari pertama COP26 yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia pada Senin 1 November kemarin. It is the hope of many that the legacy of this summit, written in history books yet to be printed,
will describe you as the leaders who did not pass up the opportunity, and that you answered the call of those future generations. Pada kesempatan itu, ia juga memberi penghormatan kepada mendiang suaminya, Pangeran Philip. Sebagaimana yang dikatakan Ratu Elizabeth, semasa hidupnya Pangeran Philip pada 1969, Philip dalam sebuah pertemuan akademis tentang perlunya mengatasi ancaman dari polusi. Sebelumnya, Ratu Elizabeth dijadwalkan menghadiri acara tersebut secara langsung. Namun urung dilakukan setelah dokter menyarankannya untuk beristirahat. Dari Glasgow, Skotlandia, kantor berita antara UTV mengabarkan. Seorang jemaah meninggal dunia saat mengikuti pengajian di sebuah masjid Cilendek, Bogor, Jawa Barat. Keharuan menyeruak di antara para jemaah lantaran jemaah meninggal usai mengajukan pertanyaan kepada Ustadz agar dapat berjumpa dengan Rasulullah. Meninggalnya seorang jemaah usai bertanya kemungkinan untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW menjadi perbincangan hangat di media sosial. Momen tersebut terekam pada sebuah video menunjukkan seorang pria paruh baya dengan suara lantang dan nada riang bertanya kepada Ustadz Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Selang beberapa waktu, Kiai Haji Muhyiddin Junaidi merespon pertanyaan tersebut. Sang penanya tiba-tiba terlihat lemas, yang kemudian rekaman berlanjut pada rekaman jemaah lainnya. Dari rekaman lanjutan tersebut, diketahui jemaah tersebut akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Zuriat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Pemberian remisi untuk para pelaku extraordinary crime diharapkan KPK dapat mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan masukan dari aparat penegak hukum. Masukan dari KPK dinilai penting sebelum memberikan remisi, karena pelaku korupsi kerap tidak kooperatif saat diperiksa dalam tahapan penyidikan maupun persidangan demi mendapatkan hukuman rendah. PLT Jubir KPK Ali Fikri menuturkan, pemberantasan korupsi adalah upaya yang saling terintegrasi antara penindakan, pencegahan, dan juga pendidikan. Sehingga harapan KPK diharapkan menjadi pertimbangan stakeholder terkait. KPK tidak mau jika remisi menjadikan hukuman koruptor menjadi lemah dan berpotensi menghilangkan efek jera. Karena keberhasilan pemberantasan korupsi butuh komitmen dan ikhtiar bersama dari seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah, para pembuat kebijakan, lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat. Kita tahu bahwa korupsi merupakan kejahatan yang memberikan dampak luar biasa. Seyogianya penegakan hukumnya selain memberikan rasa keadilan bagi pelaku maupun masyarakat, juga penting tetap mempertimbangkan efek jera yang ditimbulkan dari hukuman tersebut. Maka dari itu kami berharap pemberian remisi bagi para pelaku kejahatan ini tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan juga masukan dari aparat penegak hukum yang menanganinya. Sebelumnya, Mahkamah Agung mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan. Pemberian remisi untuk narapidana kasus korupsi kini tidak dibarengi dengan syarat yang ketat lagi. Selain kasus korupsi, aturan itu juga mengatur tentang remisi yang ketat untuk narapidana terorisme, narkoba, dan kejahatan luar biasa. Kini narapidana di kasus itu bakal dapat remisi yang sama. Setidaknya, narapidana kasus korupsi dan lainnya kini akan mendapatkan remisi hari raya, berperilaku baik, momen kemerdekaan, dan perayaan nasional lainnya. Pemberian remisi itu didasari dengan alasan pembinaan dalam masa tahanan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Aplikasi menemukan teman kencan via daring Tinder menghadirkan pengalaman interaktif baru bagi para penggunanya. Pengalaman interaktif ini digadang-gadangkan memberikan cara baru bagi para penggunanya agar dapat berkesempatan mengenal pasangan yang mereka pilih. Tinder, aplikasi yang umum digunakan muda-mudi dalam mencari teman kencan, menghadirkan pengalaman interaktif baru. Fitur tersebut dibungkus lewat seri terbarunya, Swipe Night Killer Weekend. Evolusi Swipe Night dan pengalaman yang lebih luas di Tinder ini memungkinkan anggotanya untuk mencairkan suasana dengan lebih mudah. Dalam keterangan tertulisnya, Vice President Produk Tinder, Kyle Miller menjelaskan, dengan menghadirkan genre misteri, diharapkan dapat menjadi sebuah katalis percakapan dan memberikan kesempatan unik bagi para anggota untuk mengenal pasangan Tinder mereka dengan bekerja sama dalam memecahkan kejahatan.
Swipe Night Killer Weekend akan dirilis pada 7 Oktober di Indonesia. Pengalaman interaktif dalam aplikasi kencan ini sebelumnya telah menjadi nominasi dalam Emmy Award. Dengan menghadirkan kisah baru ini, diharapkan akan semakin banyak pengguna yang menemukan koneksi barunya. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.